Oke, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Kali ini saya akan bagikan kepada kita semua ketika Pak Rudi S. Kamri kembali mengingatkan Pak Presiden kita yaitu Pak Joko Widodo soal maraknya terjadi yang namanya pembubaran ibadah umat Kristen. Dan bahkan penolakan pembangunan rumah ibadahnya, terakhir di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya pada hari Minggu 18 Juni 2023. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya mengajak kita untuk melihat cuplikan video berikut ini. Saya mohon kepada Presiden untuk kembali lebih tegas lagi minta kepada Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kapolres, Dandim, Kapolsek, dan Ramil untuk melindungi hak konstitusi warga bangsa dalam beribadah. Apalagi dalam kasus Tambun jelas-jelas tidak ada pelanggaran apapun karena ini bukan gereja. Apa salahnya rumah digunakan sebagai ibadah? Sama dengan rumah saya. Saya sering kok beribadah menurut agama saya, agama Islam, dengan mengundang beberapa orang untuk beribadah. Aman-aman saja, tidak pernah dilarang. Teman-teman saya yang non-muslim tidak pernah protes juga gitu. Jadi apa salahnya sih teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu beribadah di rumahnya dengan mengundang orang lain berdoa? Kok dilarang? Mereka tidak sedang mendirikan gereja. Sekali lagi saya katakan, tidak ada aturan yang dilanggar. Kenapa terus terjadi dan terjadi lagi? Dan negara seolah-olah abai melindungi hak konstitusi dari anak bangsa, dari warganya. Ini yang membuat saya prihatin. Sobat Indonesia, ini keprihatinan saya. Saya hanya mohon kepada aparat keamanan negara, kepolisian, juga aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, harus melindungi hak warga bangsa dalam beribadah, karena ini dilindungi oleh konstitusi kita. Dan kepada ketua RT, ketua RW, meskipun dia TNI aktif pun harus belajar menelisik apakah ini melanggar aturan atau tidak. Dalam kasus di Tambun Selatan tidak ada pelanggaran yang dilanggar oleh teman-teman yang sedang beribadah ini. Mereka tidak sedang mendirikan gereja. Kalau rumah doa tidak wajib izin. Ini jelas-jelas disampaikan dalam SKP 2 Menteri. Jangan mayoritas seolah-olah mendiskriminasi umat minoritas. Memalukan. Khusus di Tambun Selatan, saya mohon kepada atasan dari TNI aktif yang menjadi ketua RW agar yang bersangkutan ketua RW 27 ini ditegur keras karena sudah melanggar konstitusi negara. Harusnya dia menenteramkan, memberikan pengertian kepada ketua RT dan warga bahwa tidak ada yang dilanggar dalam ibadah di perumahan Geraha Prima Baru ini. Jangan kita menjadi manusia yang barbar, memalukan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan sekedar rahmat bagi orang Islam. Harusnya kehadiran mayoritas itu juga melindungi minoritas. Jangan ketua RT, ketua RW justru merusak citra Islam yang melindungi minoritas. Malu kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu begitu melindungi umat beragama lain. Masa kita hanya manusia biasa berbuat semena-mena seperti ini? Ini kan memalukan sekali gitu. Sahabat Indonesia, ini pesan keras saya kepada negara, kepada aparat penegak hukum, termasuk kasus Lampung, bahwa orang yang sudah menistakan agama ternyata hanya dikenakan pasal memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Akal sehat saya diperkosa oleh ketetapan dari kejaksaan ini. Saya
Heran saya. Sangat heran, seheran-herannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Presiden, didengar oleh Menko Polhukam, didengar oleh Kapolri, didengar oleh Panglima TNI, didengar oleh Jaksa Agung, agar aparat penegak hukum ini benar-benar menjalankan konstitusi sesuai dengan norma konstitusi yang ada. Bahwa adalah hak semua masyarakat anak bangsa Indonesia ini menjalankan ibadahnya, itu dilindungi penuh oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan dilanggar. Jangan kesepakatan-kesepakatan itu mengalahkan konstitusi negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi sahabat Indonesia, terakhir, mudah-mudahan kasus di Tambun Selatan ini, di perumahan Geraha Prima Baru, mendapatkan atensi yang serius dari aparat penegak hukum. Kalau tidak, ini akan menjadi presiden terjadi lagi di tempat lain. Jangan boleh terjadi lagi kasus Lampung. Kasus Lampung ini tragedi yang memalukan menurut saya. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan sahabat Indonesia. Ini keprihatinan saya, dan saya sebagai umat Islam mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang beragama Kristen yang melakukan ibadah di perumahan Geraha Prima Baru ini. Mohon maaf atas kecetekan berpikir ketua RW dan ketua RT setempat, atas kecetekan wawasan mereka dalam beragama. Mohon maaf, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri. Oke, nah bagaimana pandangan dari teman-teman semua setelah mendengarkan penyampaian dari Pak Rudi S. Kamri yang ditujukan kepada Bapak Presiden kita? Menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri benar adanya dan wajib kita suarakan sebagai warga negara. Bagaimana tidak? Kalau kita melihat di tahun 2023 ini, paling tidaknya ada sekitar 5 kali terjadi yang namanya pelarangan ibadah dan penolakan pendirian rumah ibadah umat Kristen, yaitu gereja. Dan yang lucunya itu yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung itu adalah seorang oknum ketua RT, dan penyegelan rumah ibadah juga terjadi yang langsung dilakukan oleh seorang bupati. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pak Jokowi kan sudah menyampaikan pidatonya terakhir kali pada bulan Januari yang lalu. Tapi kok masih ada oknum-oknum yang masih berani untuk tidak melakukan himbauan dari presiden kita? Ini benar-benar keterlaluan. Sebab itu bagi teman-teman yang menonton video ini, silahkan tuliskan komentarnya di bawah. Terima kasih.